satu kali cuma habis, padahal barang dikasih. Kadang tanpa kita sadar, kita belanja hal-hal kecil, jajan, beli minuman, atau ikut nongkrong. Tapi ujung-ujungnya, uang saku sudah menipis sebelum waktunya. Nah, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk belajar bareng tentang cara mengatur uang atau mengelola uang saku dengan cerdas, supaya uang yang kita punya bisa dipakai dengan sesuai kebutuhan, bukan cuma keinginan. Dengan cara yang sederhana, tapi disiplin, kita bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap keuangan kita sendiri, bahkan sejak masih sekolah. Bagian 1, mengenali dan menentukan prioritas kebutuhan. Pertama, dalam mengelola uang saku adalah menentukan prioritas kebutuhan. Banyak orang merasa uangnya tidak cukup, padahal masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara mengelolanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita punya 3 jenis kebutuhan. Pertama, kebutuhan utama atau pokok, yaitu hal-hal yang wajib kita penuhi seperti makan, minum, transportasi ke sekolah, dan alat tulis. Kedua, kebutuhan sekunder, yaitu hal-hal yang mendukung kenyamanan tapi tidak wajib. Misalnya jajan, beli aksesoris, atau nongkrong sama teman. Ketiga, kebutuhan tersier atau keinginan, yaitu hal-hal yang hanya untuk gaya hidup atau kesenangan, misalnya baju baru padahal masih punya, atau beli barang karena ikut tren. Kalau kita bisa membedakan mana kebutuhan utama, mana keinginan, maka kita bisa tahu mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Ingat, prioritas utama adalah hal-hal yang benar kita perlukan untuk kegiatan sehari-hari. Bagian yang kedua yaitu membuat rencana pengeluaran sederhana. Setelah menentukan profit, maka kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat rencana pengeluaran yang sederhana. Tujuannya agar saku kita bisa diatur penggunaannya setiap hari. Caranya gampang banget. Ambil kertas kecil atau catat di HP kalian, tulis berapa jumlah uang saku yang kalian dapat setiap hari atau setiap minggu. Lalu bagi uang itu ke dalam beberapa pos atau kategori. Contohnya begini. Misalnya kamu mendapatkan uang saku 40.000 per hari. Kamu bisa bagi seperti ini. Misalnya 20.000 untuk makan dan minum di sekolah, 10.000 untuk transportasi, 5.000 untuk tabungan, dan 5.000 sisanya untuk jajan atau kebutuhan yang tidak terduga. Dengan membagi seperti ini, kamu bisa tahu kemana uang kamu pergi setiap hari. Jangan lupa catat setiap pengeluaran kecil sekalipun. Kadang uang kita habis bukan karena hal yang besar, tapi karena sering mengeluarkan uang sedikit demi sedikit tanpa sadar. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar aku butuhkan atau aku cuma ingin? Apakah aku masih punya barang serupa di rumah? Apakah kalau aku beli ini, uangku masih cukup untuk kebutuhan lain? Kalau jawabnya tidak, berarti lebih baik kamu tunda dulu pembeliannya. Kadang kita tergoda karena diskon atau karena teman beli barang yang sama. Tapi kita harus belajar untuk tidak ikut-ikutan, karena uang kita punya batas prioritas sendiri. Dengan berpikir sebelum membeli, kita bisa menghindari penyelesaian di akhir bulan saat uang saku habis, tapi masih banyak kebutuhan yang lain yang belum terpenuhi. Nah, setelah semua kebutuhan harian terpenuhi, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Nabung bukan berarti harus banyak, yang penting rutin. Misalnya, sisihkan 2.000 sampai 5.000 per hari. Dalam bulan, kamu bisa punya tabungan 60.000 sampai 150.000. Lumayan banget kan? Uang tabungan ini bisa digunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti beli alat tulis, hadiah ulang tahun teman, atau bahkan ditabung lebih lama untuk beli sesuatu yang lebih besar seperti sepatu atau tas sekolah. Dengan begitu, kamu belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap uang sendiri. Kalau kamu bisa menerapkan 3 hal ini, kamu akan lebih hemat, terhindar dari boros, dan bisa menabung untuk hal-hal yang bermanfaat. Mulai sekarang, yuk kita belajar mengelola uang saku dengan cerdas, karena kebiasaan baik ini akan sangat berguna ketika kita nanti sudah dewasa dan bisa mengelola keuangan sendiri.
terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like Dan share, komen. Dan jangan lupa terapkan tipsnya di kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata.